tanah dan susunan kulit bumi. Material geologi tanah dan susunan kulit bumi. Bumi adalah salah satu planet di tata surya yang terdapat dalam suatu galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti. Selain planet-planet dalam tata surya, ada juga benda-benda angkasa lain dan 200 miliar bintang yang ada pada galaksi Bima Sakti. Struktur bumi menurut pada ahli. Ada juga ahli mengidentifikasi struktur bumi berdasarkan klarifikasi struktur dan unsur kimianya. Lapisan yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi merupakan kulit bumi bagian luar atau permukaan bumi. Tebal lapisan kerak bumi mencapai 70 km dan merupakan lapisan batuan yang terdiri dari batuan-batuan dan masam. Yang kedua, selimut atau selubung bumi. Lapisan ini juga disebut juga astenosfer. Selimut atau selubung merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimut bumi mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Dua, inti bumi. Inti bumi yang terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain. Berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yakni bagian 1 atmosfer, yakni bagian padat atau litosfer, yaitu terdiri dari tanah dan batuan. Bagian cair atau hidrosfer yang terdiri dari berbagai bentuk ekosistem perairan seperti laut, danau, dan sungai. Dan bagian udara atau atmosfer yang menyelimuti seluruh permukaan bumi serta bagian yang ditempati oleh berbagai jenis organisme atau biosfer. Keempat komponen tersebut berinteraksi secara aktif satu sama lain, misalnya dalam siklus biokimia dari berbagai unsur kimia yang ada di bumi, proses transfer panas dan perpindahan materi padat. Macam susunan kimia yang terdapat pada bumi yang bisa dijelaskan ada 2. 1. Atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh. 2. Hidrosfer. Hidrosfer merupakan wilayah perairan yang mengelilingi bumi. Samudra, laut, danau, air, mata air hujan, dan air. Air di alam terbagi menjadi 3. 1. Air di permukaan bumi, meliputi laut, sungai. 2. Air di udara, meliputi uap air, kabut, dan berbagai macam awan. 3. Air di dalam, yaitu di tanah, meliputi air tanah, air kapiler, jumlah air di bumi tidak bertambah dan tidak berkurang, namun wujud dan tempatnya seiring mengalami perubahan. Perubahan wujud air, yaitu padat, cair, dan gas. Lapisan pada bumi.
Sejauh yang diketahui, bumilah satu-satunya tempat tinggal di jagat raya ini yang dihuni makhluk hidup, di mana manusia berada. Bumi pada dasarnya adalah sebuah bola batuan raksasa yang melakukan pergerakan di angkasa dengan kecepatan hampir mencapai 3.000 meter per detik. Adapun berat bumi sekitar 6.000 juta ton. Hampir 2/3 bagian permukaan bumi yang berbatu-batu tertutupi oleh air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Marsha. Bentar ya Mas. Bersama buka. Bumi terdiri atas beberapa lapisan. Yang pertama ada atmosfer, hidrosfer lautan perairan, litosfer, kemudian ada lapisan sial, ada kerak bumi dan kerak samudra. Kulit bumi memiliki lapisan batuan dengan ketebalan 4-80 km. Adapun batuan kulit bumi adalah batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena magma pijir yang mendingin menjadi padat berdasarkan tempat pendinginan yang ada 3 macam, yaitu batuan beku, batuan tubir atau batuan beku dalam, batuan leleran, dan ada juga batuan korok. Dari perantara atau mediumnya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3 golongan. Batuan sedimen airis atau aitoik atau aiolit, batuan sedimen glasial, batuan sedimen akuatis. Kemudian yang terakhir adalah pengendapan pada batuan sedimen. Pengendapannya itu adalah batuan sedimen lacustre, yakni batuan sedimen yang diendapkan di danau. Kemudian ada batuan sedimen kontinental, yakni batuan sedimen yang diendapkan di laut, dan batuan sedimen marin, yaitu batuan sedimen yang diendapkan di laut. Sekian presentasi dari saya. Intinya dilanjutkan oleh Rifki. Kulit bumi memiliki lapisan batuan dengan ketebalan 480 km, yaitu bernama batuan metamorf. Batuan itu merupakan batuan yang mengalami perubahan yang dahsyat. Asalnya dapat dari batuan beku atau batuan sedimen. Perubahan itu dapat terjadi karena bermacam-macam sebab sebagai berikut. Karena suhu tinggi berasal dari magma. Contoh marmer dari batu kapur dan antrasit. Karena tekanan tinggi dapat berasal dari adanya endapan-endapan yang tebal di atas. Contoh batu pasir dan pasir. Karena tekanan dan suhu tinggi. Kalau ada pelipatan dan geseran waktu terjadi pembentukan pegunungan. Metamorfosa ini seperti disebut metamorfosa dinamo. Contoh batu asbak, dan sel. Yang berikutnya mesosfer atau mantel bumi. Di bawah kerak bumi terdapat lapisan mantel bumi. Mantel ini merupakan lapisan batuan setebal 2.900 km. Suhu ini di bagian bawah lapisan mantel mencapai 3.700 derajat. Tetapi batuan tetap padat karena berada di bawah tekanan tinggi. Yang berikutnya barisfer, yaitu lapisan inti bumi berupa bahan padat yang tersusun dari lapisan ini. Jari-jari kurang lebih 3.400 dan batas luarnya ada kurang lebih 2.900. Yang berikutnya lapisan pengantara, yaitu lapisan yang terdapat di atas lapisan setebal 1.700 km. Jenisnya rata-rata 5 gram per senti. Lapisan pengantara disebut juga astenosfer, merupakan bahan cair bersuhu tinggi dan berpijar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada pertanyaan. Saya Mas. Saya mau bertanya boleh? Siapa nama? Mas. Nama dan nimnya hanya Mirza
1801 182 326. Oh, iya sekali tuh. Saya mau tanya, sampean sudah makan apa belum? Monggo lho rek, sing bertanya rek, monggo. Ngopi dulu, Rek. Ngopi dulu. Monggo. Mbak-mbaknya, mas-masnya, monggo doyo. Mas, tanya Mas. Nah itu. Halo? Mas, tanya Mas. Iya, silakan. Sebutkan nama dan NIM. Dari Heru. NIM-nya pakai NIM ya? Iya, pakai Mas. 19 23 00 38. Catat lagi. Sudah dah. Sudah, Mas. Oke. Mas, untuk air tanah itu lapisannya di bagian mana? Dan bisa dijelaskan sedikit siklus air tanah. Air tanah berada di lapisan permukaan bumi atau lapisan paling awal. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Jadi hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi, meliputi danau, sungai, laut, salju, dan sebagainya. Siklus hidrologi adalah suatu proses peredaran atau daur ulang air secara berurutan dan terjadi terus-menerus. Pemanasan sinar matahari menjadi pengaruh pada siklus hidrologi. Air di seluruh permukaan bumi akan menguap bila terkena sinar matahari. Pada ketinggian tertentu, ketika temperatur semakin turun, uap air akan mengalami kondensasi dan berubah menjadi titik air dan jatuh sebagai hujan. Gimana, Mas? Oke, Mas. Terima kasih infonya. Ayo yang lain yang bertanya, silakan. Tanya kan, Benny, NIM 18.2318. Monggo Mas Bagaimana Ben. kita mengetahui lapisan kulit bumi dan jaraknya? Nama dulu Wasek. Monggo Mas Zain. Untuk mengetahui kedalaman bumi dan jaraknya, yaitu menggunakan gelombang seismik. Gelombang seismik terdiri dari dua tipe, yaitu gelombang bodi atau gelombang yang menjalar ke dalam permukaan bumi, dan gelombang permukaan atau gelombang yang menjalar di atas permukaan bumi. Gelombang permukaan merupakan gelombang yang seringkali menyebabkan dampak yang besar ketika terjadi gempa. Sementara gelombang bodi merupakan gelombang yang menjadi sumber data untuk meneliti bumi dan seisinya. Kira email dah. Gimana? Untuk apa? Gitu. Itu depan lagi.
Tahu ya? Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kelas. Mungkin ada pertanyaan. Monggo yang lain jika nggak ada ya bisa disudahi. Halo Husni. Monitor. Ibu lo mau ke sana. Ayo sana. Ya, belajar ya. Sana Mbak, sana. Sana. Hujan itu hujan agak. Nggak bisa ini, nggak bisa. Loh iya sebentar. Sama ibu itu sama. Tipe lo kan. Mbak tipe lo. Ya Mbak Arin takono Mbak. Tanya Mbak Arin monitor. Ayo. Ya, mau pergi kok. Pengen panas. Ya, cek. Sini. Mas Fahmi. Mungkinkah sampean bertanya? Ayo Mir, takok. Lanjut. Gawis. Pertanyaanku hilang, mau. Saya Mas yang mau tanya Mas. Nggih. Halo. Nggih, monggo. Saya yang mau tanya NIM 18230011 nama Hadiswiknyo. Apa yang dimaksud nahtuf? Terima kasih. Adikmu yang mau tanah vulkanis adalah tanah yang terjadi dari pelapukan batuan vulkanis. Jenis tanah ini banyak terdapat di sekitar gunung berapi atau daerah lahar gunung berapi seperti di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Baik, terima kasih Mas atas penjelasannya. Kalau di Jawa Gunung Merapinya mana, Mas? Batuk dan Maaf Mas, mau tanya lagi Mas, meneruskan pertanyaan Bapak Hadiswiknyo. Ya. Monitor. Nggih. langsung Rek kesuwen salah. Monggo. Langsung. Ngopi sih. Mas Muyayin. Nggih.
Tanah tuf di Jawa terdapat di Gunung Merapi daerah mana, Mas ya? Enggak itu kuliah. Hah? Kan itu kan polisi. Ojo angel Pak Jun. Gak mari-mari iki. Ini sudah sampai lagi. Belum melakukan survei, Mas. Pertanyaannya apa loh? Dan Bagian takon. Waduh. Yang dulu ya sih. Eko Nova. Halo Mas Muzayin. Nggih. Halo. Halo. Boleh bertanya? Boleh bertanya. Ya, silakan. Nama Teguh Prasetyo. NIM 18230012. Mau tanya soal tanah tuf. Halo. Oke. Untuk tanah negeri, apakah tanah tuf itu merupakan material yang baik buat pembangunan? Terima kasih. Bisa diulang, Mas? Mau tanya soal tanah tuf. Apa? Tanah tuf tadi loh. Tuf. Oh ya. Apakah tanah tuf itu merupakan material yang cocok digunakan dalam konstruksi?